Di sebuah kerajaan bernama Mandira, hidup sepasang raja dan ratu yang telah lama mendambakan seorang anak. Setelah bertahun-tahun penantian, lahirlah seorang putri cantik yang diberi nama Cempaka Ayu. Sang putri membawa kebahagiaan luar biasa bagi seluruh kerajaan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pada malam yang mencekam, badai besar melanda. Hujan turun deras, angin berhembus kencang, dan sungai di belakang istana meluap. Air bah menerjang istana tanpa ampun. Di tengah kepanikan, seorang dayang membawa Cempaka Ayu yang masih bayi untuk menyelamatkannya. Namun arus deras memisahkan mereka. Dayang itu hanyut terbawa air, sementara keranjang tempat bayi itu diletakkan terseret air hingga jauh ke dalam hutan. Raja dan ratu sangat berduka, menyangka bahwa putri mereka telah tewas ditelan banjir. Berhari-hari istana berkabung. Patung-patung bunga dipenuhi kain hitam. Tiupan seruling pengantar duka terdengar setiap malam dari pelataran istana. Tak ada yang tahu bahwa sang putri masih hidup, terbawa oleh arus menuju takdir yang jauh berbeda. Di ujung hutan yang sunyi, hiduplah seorang janda tua bernama Mak Ranting. Ia tinggal seorang diri di gubuk bambu yang sederhana, hidup dari hasil mencari kayu bakar dan tanaman obat. Suatu pagi, saat matahari belum sepenuhnya terbit, Mak Ranting mendengar tangisan bayi dari arah sungai. Dengan langkah tergesa dan hati penuh rasa ingin tahu, ia menyusuri semak belukar menuju suara itu. Betapa terkejutnya ia saat menemukan sebuah keranjang berisi bayi perempuan yang masih merah, terbungkus kain halus berbordir lambang kerajaan. Meski tak tahu asal-usulnya, Mak Ranting merasa tergerak oleh kasih sayang. Ia membawa bayi itu pulang, menghangatkannya dengan kain tebal, dan memberinya nama, Cempaka. Hari-hari berlalu, Cempaka tumbuh sehat dan ceria. Mak Ranting mengasuhnya dengan sepenuh hati, memberikan semua yang ia punya. Meskipun hidup miskin, gubuk mereka selalu penuh tawa. Cempaka pun tumbuh menjadi anak yang baik, sopan dan rajin membantu Mak Ranting di ladang kecil mereka. Tak pernah ia tahu bahwa darah bangsawan mengalir dalam dirinya. Waktu terus berlalu. Cempaka kini beranjak remaja. Ia membantu Mak Ranting membuat anyaman bambu dan mengumpulkan daun-daun obat untuk dijual ke pasar desa. Ia juga sering menghibur anak-anak di desa dengan nyanyian merdu dan cerita yang ia karang sendiri. Orang-orang menyayanginya. Meskipun hidup mereka sederhana, cinta dan kehangatan selalu hadir di tengah-tengah mereka. Mak Ranting tak pernah menyebutkan bahwa Cempaka bukan anak kandungnya. Ia takut Cempaka merasa kehilangan atau tersesat dalam identitasnya. Bagi Mak Ranting, Cempaka adalah anugerah yang tak ternilai. Di tengah semua itu, tak jarang Cempaka melamun, merasa ada sesuatu yang hilang. Ia sering bermimpi berada di tempat tinggi dengan dinding emas dan suara nyanyian lembut. Namun, ia menganggap itu hanya bunga tidur. Suatu hari, rombongan kerajaan datang ke desa mereka. Mereka membawa panji-panji kerajaan Mandira dan dipimpin oleh seorang penasihat istana bernama Paman Wirya. Rombongan itu sedang melakukan pencarian karena peramal istana mengatakan bahwa Putri Cempaka Ayu masih hidup dan berada di antara rakyat biasa. Para utusan membawa sebuah lukisan wajah bayi yang digambar berdasarkan ingatan sang ratu, serta deskripsi tanda lahir berbentuk bintang di punggung. Saat sampai di pasar desa, mereka mendengar tentang seorang gadis bernama Cempaka yang tinggal bersama janda tua di pinggir hutan. Rasa penasaran membawa mereka ke gubuk Mak Ranting. Saat melihat wajah Cempaka,
penasihat kerajaan tertegun. Paras gadis itu sangat mirip dengan sang ratu muda. Mereka memohon izin untuk melihat punggung Cempaka, dan benar saja di sana ada tanda lahir berbentuk bintang kecil. Mak Ranting terdiam, sadar waktunya melepaskan sang anak telah tiba. Cempaka bingung, namun Mak Ranting akhirnya menceritakan kebenaran. Ia mengisahkan malam badai itu saat ia menemukan bayi di sungai dan membesarkannya seperti anak kandung. Cempaka menangis, tak percaya bahwa ia adalah putri kerajaan. Paman Wirya membawa Cempaka kembali ke istana dengan penuh kehormatan. Raja dan ratu meneteskan air mata melihat putri mereka hidup. Mereka memeluk Cempaka dengan penuh kasih. Seluruh kerajaan bergembira. Genderang ditabuh, bunga ditebar dari menara, dan rakyat berkumpul untuk menyambut sang putri. Namun di balik itu semua, Cempaka mulai berubah. Ia merasa kehidupan istana jauh lebih menyenangkan. Makanan berlimpah, pakaian indah, dan segala kebutuhan tersedia. Ia mulai merasa malu dengan latar hidupnya yang dahulu. Hari-hari Cempaka dipenuhi pelatihan sebagai bangsawan. Ia diajarkan bahasa kerajaan, tata krama, memainkan alat musik, serta memimpin upacara. Ia pun mendapat kamar indah dengan tirai sutra dan kasur empuk. Semua pelayan memanggilnya Yang Mulia. Dalam kenyamanan ini, bayangan Mak Ranting mulai memudar. Ketika utusan kerajaan mengusulkan untuk membawa Mak Ranting ke istana, Cempaka menolak dengan alasan tak pantas. Ia takut ditertawakan bangsawan lain jika tahu ia dibesarkan oleh seorang janda miskin. Bahkan saat surat Mak Ranting datang, ia enggan membalas. Cempaka tak lagi melihat ke belakang. Ia menganggap hidup lamanya hanya masa gelap yang tak layak diingat. Mak Ranting yang rindu pada Cempaka memutuskan datang ke istana. Ia berjalan kaki berhari-hari, membawa bekal seadanya, dan membawa anyaman bambu sebagai hadiah. Saat tiba di gerbang istana, para penjaga menertawakan dan menolak masuk. Namun Mak Ranting memohon. Akhirnya, berita kedatangan wanita tua itu sampai ke telinga Cempaka. Alih-alih gembira, ia merasa malu dan marah. Ia menyuruh penjaga mengusir Mak Ranting dan mengatakan, "Aku tak kenal perempuan tua itu. Jangan biarkan dia merusak nama baik kerajaan." Mak Ranting terdiam, hatinya hancur. Ia menunduk, mengambil kembali hadiah anyaman yang terinjak-injak, lalu pergi tanpa kata. Di langit, awan mulai menggulung, angin bertiup aneh. Langit menjadi gelap meski hari masih siang. Kilat menyambar, guntur menggelegar. Dewa penjaga keadilan turun dalam wujud seorang kakek berjubah putih dan mendatangi istana. Ia masuk ke balairung istana dan menatap Cempaka dengan mata yang menyala. "Kau yang dibesarkan dengan cinta oleh tangan renta, kini mencampakkannya demi nama dan kehormatan palsu. Kau bukan putri yang pantas dimuliakan." Sebelum Cempaka sempat membela diri, kakek itu mengangkat tongkatnya. Cahaya menyilaukan menyelimuti tubuh Cempaka. Ia menjerit, tubuhnya kaku, lalu perlahan berubah menjadi batu. Semua yang hadir hanya bisa terdiam. Patung batu Cempaka diletakkan di gerbang istana, sebagai pengingat bagi siapapun yang masuk. Patung itu berdiri dengan mata tertunduk dan tetesan air seperti air mata mengalir di pipinya setiap kali hujan turun. Rakyat menyebutnya patung sang putri menangis. Raja dan ratu diliputi kesedihan. Mereka akhirnya mengundang Mak Ranting untuk tinggal di istana, namun Mak Ranting menolak dengan lembut. "Biarkan aku hidup di hutan, tempat di mana kasih sayang tak diukur dengan pangkat."
Sejak saat itu, Kerajaan Mandira mengubah sistem pendidikannya. Semua anak bangsawan diajarkan tentang nilai balas budi, kesetiaan, dan kasih sayang. Mereka diwajibkan mengunjungi rakyat dan mendengar kisah hidup mereka. Cempaka menjadi legenda. Patungnya tetap berdiri, dan siapapun yang lewat akan menunduk memberi hormat. Mereka percaya patung itu menangis bukan karena kutukan, tapi karena penyesalan. Dan di hutan, Mak Ranting tetap tinggal, hidup damai bersama alam. Tiap pagi ia berdoa agar jiwa Cempaka bisa tenang, dan setiap sore ia duduk menatap langit, berharap suatu hari anak yang ia cintai akan menemukan jalan pulang meski hanya dalam doa.